Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupinsi, NIM 8566294668. Hari ini saya akan mengajar kelas prakak kelas 5 dan kelas 6. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya hadir? Hadir ya. Ya, sebelum kita belajar, pimpin doa dulu. Pak kelas, silakan pimpin doa. Adalah Tuhan, sebelum kita belajar doa dimulai. Ya. Nah, kenapa hari ini kelasnya digabung kelas 5 dengan kelas 6 ya? Karena guru kelas 6 ada halangan, jadi hari ini pembelajarannya kita gabung ya. Jadi materi kemarin ya yang kelas 6 sudah disampaikan oleh guru kelas 6 ya. Yang kelas 5 ya, kemarin kita sudah belajar masalah globalisasi ya. Sekarang kita belajar dampak dari globalisasi ya. Nah, untuk hari ini ya yang kelas karena gabung kelas 5 dan kelas 6 ya. Yang kelas 5, jadi yang kelas 6 Pak perhatiannya jangan ribut ya. Silakan buka bukunya dibuka. Ya. Hari ini ya kita akan belajar masalah jenis-jenis makanan. Nah, makanan itu ada makanan bergizi ya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Jadi makanan apa saja ya? Ada jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di antaranya adalah karbohidrat, vitamin, terus apa lagi? Dan protein. Ya. Nah, karbohidrat adalah zat yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Kalau makanan yang mengandung sumber energi apa? Contohnya apa? Makanan yang mengandung sumber energi. Nasi, apa lagi? Singkong, terus apa lagi? Roti, gandum, ya. Itu makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi kalau kita tidak makan makanan yang mengandung karbohidrat, misalkan pagi kalian tidak makan nasi, ya, atau tidak sarapan, maka siangnya kalian akan lemah karena tidak ada energi yang kalian makan, ya. Terus ada makanan ada makanan yang mengandung zat yang mengandung vitamin, ya. Di antaranya jenis buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan buah apa saja? Jeruk, apalagi semangka, apalagi pisang. Kalau sayurannya apa? Sayurnya apa? Wortel, ada tomat, kol, ya, kubis. Itu adalah jenis makanan yang mengandung vitamin, ya. Nah, dari jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, ya, itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi apa? Oleh tubuh, ya. Jadi paham ya masalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau ada yang tidak ada yang tanyakan, ini Pak bagi tugas ya, Pak beri tugas. Nah, di sini ada gambar ya jenis-jenis makanan. Saya silakan kalian tentukan makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan protein, ya. Jadi dari gambar ini nanti, ini gambarnya, kalian tentukan makanan yang mengandung karbohidrat, makanan apa saja. Terus makanan yang mengandung vitamin itu makanan apa saja, ya. Terus yang mengandung protein itu apa saja, ya. Paham? Maka dari gambar ini kan tentu
tentukan nanti makanan yang jenis-jenis makanan tersebut. Ya, paham? Ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada Pak beri tugas, ya silakan dikerjakan, jangan ribut karena Pak mau baca di kelas 6. Ya, kan ya kita belajar. Sekarang perhatikan, ya kita belajar IPS, ya materi globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Ayo, Pak. Maksudnya handphone. Ya, maksudnya handphone. Ada lagi? Ada apa? Maksudnya internet. Ya, maksudnya internet. Nah, di sini ya, itu adalah contoh globalisasi. Jadi yang dimaksud dengan globalisasi itu semua hal-hal baru yang masuk ke ruang lingkup hidup kita. Hal baru apa saja? Contohnya tadi handphone, ya. Yang tadi tidak adanya handphone di daerah kita sekarang sudah ada handphone. Itu salah satu globalisasi. Terus apa lagi hal baru? Ya bukan itu saja, ya. Tapi ada misalkan dari segi pakaian, ya. Yang tadi yang kita tidak tahu misalkan pakaian, ada yang pakaian dari baju sampai ke celana itu nyatu, ya. Dari segi pakaian. Karena globalisasi itu tidak semuanya harus kita terima, ya. Kalau budayanya berbeda dengan budaya kita, ya budaya timur yang milik adat istiadat dan sopan santun, jangan diterima, ya. Itu yang masalah globalisasi. Karena ada globalisasi dengan maksudnya globalisasi tadi, ada dampak positif dan dampak negatif, ya. Bangun tidur bukannya cuci muka tapi langsung cari handphone, ya. Itu adalah dampak negatif dari penggunaan handphone, ya. Jadi selain memberikan dampak positif, ya, handphone tersebut juga memiliki dampak negatif. Jangan sampai yang tadinya handphone sangat berguna bagi kita, tetapi malah dampak negatifnya lebih besar. Begitu juga dengan internet, ya. Semua sekarang ilmu pengetahuan adanya di internet, ya. Dengan adanya internet kita bisa mengetahui letak suatu daerah atau suatu negara, ya. Dengan internet kita bisa melihat misalkan rumah teman kita yang digunakan yaitu pakai Google Map, ya. Kita tahu dengan internet tadi. Tetapi kalau kita salah gunakan, misalkan yang adanya internet tadi kita buka-buka yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya misalkan yang buka yang situs-situs yang tidak ada manfaatnya, jadi internet tadi bukan dampak negatif, tetapi bukan berdampak positif, tapi berdampak negatif. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya sekarang Pak bagikan tugas, ya, dari gambar ini, ya. Di sini ada beberapa gambar, ya. Nah, ada beberapa gambar, ya. Nah, dari gambar ini kalian tentukan, ya, mana yang memiliki dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, ya. Nah, gambar ini misalkan coba, ini transportasi, ya, ini dampaknya apa? Dampak negatif apa dampak positif dari globalisasi? Terus di sini ada gambar, misalkan ada gambar anak kecanduan main game, ya, kecanduan handphone. Itu memiliki dampak apa? Apa dia dampak positif apa dampak negatif? Nah, Pak bagi tugas, jangan ribut, ya. Pak mau kembali lagi kelas 5, ya. Nah, yang ke-5 sudah tugasnya tadi? Sudah, silakan kumpul, ya. Nih, kumpul ini. Yang ke-6 sudah? Sudah kumpul. Tugasnya silakan kumpul. Nah, kalau Bapak perhatikan ya, dari
beberapa siswa sudah hampir semuanya benar dia menjawab jenis makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan protein. Ya, tapi masih ada beberapa siswa yang belum atau masih salah dalam menentukan mana gambar yang mengandung karbohidrat, vitamin dan protein. Nah, ini soalnya Pak bagikan kembali ya sebelum masuk jawaban kamu. Nah, ini yang ke-6 ya. Nah, kalau Pak perhatikan ya, hampir semuanya sudah benar menjawab ya. Mana yang dari gambar ini mana yang memberikan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ya. Nah, sekarang Pak bagikan ini hasil kerjaan kalian ya. Perhatikan ya, anak kelas 5 dan kelas 6 ya. Tadi kita sudah belajar yang kelas 5 belajar masalah makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan protein ya. Yang kelas 6 tadi kita belajar masalah globalisasi ya. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ya untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita ya. Kalau karbohidrat tadi makanan untuk yang mengandung yang dibutuhkan tubuh untuk sumber energi ya. Kalau protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk ya pertumbuhan sel tubuh ya. Nah, sedangkan vitamin itu untuk mengatur apa? Kalau vitamin ya itulah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengatur organ-organ tubuh kita agar bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi itu jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Tadi ada nasi, ada roti, ya, ada gandum, kentang, ya, itu mengandung karbohidrat. Sedangkan yang mengandung protein ada daging, apalagi telur, ya, itu yang mengandung protein. Sedangkan yang mengandung vitamin adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, itu yang jenis makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan protein. Nah, yang kelas 6 ya, tadi kita sudah belajar masalah globalisasi. Globalisasi itu adalah semua hal baru yang masuk ke ruang lingkup hidup kita, ya. Nanti semuanya kalau semua baru, ya. Jadi yang tadinya tidak ada handphone, adanya handphone itu termasuk globalisasi. Ya, yang tadinya tidak ada internet, tidak ada televisi, masuk ke lingkungan kita, itu sudah termasuk globalisasi. Terus makanan siap saji, ya. Contohnya misalkan mie goreng, mie instan dan sebagainya, ya. Terus sarden, ya, itu semuanya adalah globalisasi. Nah, globalisasi tadi, ya, memiliki dampak positif dan dampak negatif, ya. Kalau dampak positif dari handphone, kita bisa berbicara dengan teman kita, ya, yang letaknya jauh, misalkan dari tempat tinggal kita. Dengan adanya kendaraan, ya, yang tadinya jalan kita tempuh berjam-jam, dengan adanya kendaraan tinggal 2-3 menit, ya, dengan adanya kendaraan. Ya, itu dampak negatif, dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya juga ada, ya. Handphone dampak negatifnya, ya, banyak sekarang siswa atau anak-anak, jangankan anak-anak yang bermain game, ya, canduan main game, yang akhirnya matanya merah, bengkak, ya. Bahkan ada yang anak yang menjadi buta karena canduan main game. Terus ada juga yang misalkan yang harta bendanya habis karena kecanduan judi online di handphone, ya, itu dampak negatif, ya. Paham? Ada yang tanyakan? Kelas 6 ada yang tanyakan? Kelas 5? Tidak ada. Paham ya? Nah, kalau paham Pak berikan. Untuk kelas 5 ya, ada tugas
Dan kalian kerjakan di rumah yang dilihat ya di halaman 99 ya. Kalian kerjakan di rumah soalnya 1 sampai 5 ya. Nah yang kelas 6 juga kalian PR ya. Kalian kerjakan di halaman 147 ya. Itu soalnya 1 sampai 10 ya. Kalian kerjakan di rumah 1 sampai 10. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada ya, untuk hari ini Pak rasa sudah cukup ya. Kita akhiri pelajaran hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillah.